Selamat sore Bu Reni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Saya harap Bapak demikian pula. Amin, Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat Bu Reni. Oh iya Bu Reni, apa yang bisa saya bantu hari ini? Katanya pengen sharing. Iya Pak, ada yang menjadi ganjalan pada hati saya ini. Pengen mendiskusikan soal jenengan, berharap ada jalan keluarnya, ada solusinya. Gini loh Pak, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran di kelas. Hmm, bagus sekali Bu Reni. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Saya tuh pengen menciptakan kelas yang kondusif dan efektif sehingga eh, anak-anak itu bisa nyaman gitu dalam pembelajaran. Hmm, ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan, nggih, Bu. Oke, Bu. Lalu apa yang sudah Anda lakukan, Bu, untuk menciptakan tujuan Anda tersebut? Sebenarnya saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran dengan memutarkan video, kemudian dengan menggunakan SPP yang apa namanya bervariasi setiap harinya. Terus juga sudah apa namanya ya pakai media tab itu loh Pak, sudah pakai tab Hmm, itu. Oh, di situ kan nggih, ada quizzes, ada apa-apa dan yang lain-lain gitu. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif, masih ada aja anak yang apa namanya rame sendiri. bagus sekali, Bu, sebenarnya upaya panjenengan itu. Sebenarnya pembelajaran yang panjenengan gunakan itu sudah sangat bervariasi loh, Bu. Lalu apa yang menjadi tantangan Anda dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya masih apa namanya itu masih kesulitan untuk mengendalikan kelas karena masih ada aja anak-anak yang apa namanya ramai sendiri, kok diskusi itu nggak mau aktif, masih apa namanya main coret-coretan sama temennya, terus nggak mau ikut diskusi malah ngobrol-ngobrol sendiri itu Pak. Nggak apa-apa Bu, tetap semangat ya Bu. Nah, Bu Reni, dari skala 1 sampai 10 Bu Reni, posisi sekarang itu panjenengan di mana nggih Bu? Kemudian dan skala berapa yang ingin jenengan Bu Reni targetkan untuk perbaikan Bu? Menurut saya pada saat ini tuh saya sudah mencapai level 7 sih Pak menurut saya ya. Karena sudah sebagian besar siswa saya yang kebetulan jumlahnya ada 20 itu lebih dari ya, hampir 15-an anak itu sudah kondusif, sudah mau mengikuti apa tahap-tahap pembelajaran dan sudah enjoy di dalam setiap temanya. Tapi ada aja Masian ya sekitar di bawah 5 lah anak-anak yang itu usul sendiri, nggak mau dengerin, terus malah ada yang bolak-balik izin ke belakang, muter aja. Ya, Itu, Pak. nggak apa-apa Bu Reni, tetap semangat Bu, optimis Bu ya, optimis. Setelah coaching ini nanti kita peningkatan 10 ya Bu nanti, semoga. Ah, ah. Bu Iya, Reni, Pak. Harapan saya juga seperti itu. Nanti siap, siap, siap. ada peningkatan yang maksimal. Jadi semua siswa bisa apa namanya bisa mengikuti pembelajaran dengan kondusif. Baik, siap Bu Reni. Bu Reni, semoga coaching ini sangat bermanfaat. Oke Bu. Lalu Bu Reni, apa yang Anda butuhkan Bu untuk mencapai tujuan tersebut Bu?
Saya sekarang ini sedang membutuhkan itu ya variasi-variasi pembelajaran lain dan juga dukungan dari semua pihak, Pak, yang apa namanya dari ya dari guru lain, dari teman-teman operator atau pokoknya yang ada di lingkungan sekolah dan juga seorang tua wali murid. Bu, siap. Dukungan itu memang sangat penting, Bu. Maka dari itu, kita harus selalu berkolaborasi dengan setiap lini, gitu, Bu. Nah, baiklah, Bu. Marilah kita bahas strategi, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Iya, Pak. Heeh. Apa mungkin karena mereka nggak paham pelajarannya, nggak paham temanya, atau mereka nggak siap belajar, kurang persiapan, atau apa? Saya masih Heeh. meraba-raba gitu. Heeh. Jadi gini, Bu. Pertama-tama itu kita perlu memahami penyebabnya, Bu. Siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu penyebabnya apa? Kemudian apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Kemudian apakah karena mereka bosan juga? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Itu, Bu. Kita identifikasi penyebabnya itu apa dulu. Kalau saya pikir juga seperti itu, Pak, karena anak-anak yang ribut sendiri itu memang eh, anak-anak yang nilainya masih di bawah cukup lah. Jadi kayaknya mereka memang tidak paham materinya, makanya mereka mencari apa namanya kayak eh, pelampiasan lain gitu untuk apa menghibur dirinya sendiri. Iya, seperti mungkin itu ya, Bu. Iya. Ah, nah ya. Nah, jika demikian, Bu Reni, jenengan sudah tahu penyebabnya. Kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin, lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, Bu Reni. Jadi siswa itu bisa mengikuti dalam pembelajaran. Apakah sudah ada strategi untuk diterapkan di kelas Anda untuk mencapai tujuan itu, Bu? Hmm, apa ya? Mungkin pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Karena saya lihat tuh murid-murid saya tuh random banget, unik gitu loh. Maksudnya eh, ada yang suka video, ada yang suka gambar, ada yang suka nulis. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini akan saya terapkan dalam waktu dekat ini di setiap pembelajaran, Pak. Karena saya akan mengelompokkan murid menjadi beberapa kelompok, yaitu yang eh, menyukai video, misalnya audio visual, dan yang suka gambar, suka nulis, gitu berdasarkan minat mereka dan kesiapan belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus loh, Bu. Panjenengan menerapkan karena memang murid panjenengan itu beragam. Jadi saya pastikan semoga berhasil, Bu Reni, nggih. Selain itu, Bu Reni, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa, Bu, yang tidak supaya siswa itu bisa itu tidak berbicara sendiri. Kemudian kita bisa memberikan pujian, penghargaan kepada siswa, Bu, yang diam tidak mau mengutarakan pendapat dan mendengarkan mendengarkan pelajarannya supaya siswa itu bisa mendengarkan pelajaran yang panjenengan utarakan, Bu. Setuju sekali, Pak. Saya akan memberikan apa namanya satu pujian atau reward yang berupa yaitu tadi pujian tadi pada siswa yang mau memperhatikan sehingga
siswa-siswa yang tidak mau memperhatikan itu jadi ingin seperti temannya, jadi mereka bisa memperhatikannya. Akan saya Ah, coba, Pak. ah. Betul Bu Reni, sudah sangat panjenengan sudah sangat paham itu. Nah Bu Reni, bagaimana jangka waktunya Bu? Hmm, saya rasa secepatnya, Pak. Paling lambat minggu depan lah saya akan menerapkan strategi yang sudah kita bicarakan ini. Oh iya 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 iya. Baik Bu, sudah panjenengan sudah mempersiapkan waktu kapan yang tepat. Lalu sedangkan ukuran keberhasilannya Bu, apa Bu? Ukuran keberhasilannya selain penilaian kemampuan siswa, terus juga eh, penilaian keaktifan siswa juga. Karena kalau apa namanya dia bisa menjawab pertanyaan dalam satu penilaian yang itu kemampuan kayak kognitif itu berarti dia memperhatikan pembelajaran dan pada waktu apa namanya diskusi mereka juga harus aktif Ya, begitu Bapak. memang anu, yang panjenengan utarakan tadi sudah sangat tepat tuh. Bu Reni sudah memahami, sudah mempunyai planning. Nah, sampai di sini berarti Bu Reni sudah mempunyai gambaran nggih, yang apa yang harus dilakukan dan tahapan-tahapan dalam mengatasi kendala yang kita diskusikan tadi, Bu nggih. Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran dan tahapan-tahapan yang akan saya lakukan. Nah, siap, Bu Reni. Lalu, Bu Reni, siapa dan apa yang dapat membantu jenengan untuk melakukan tujuan tersebut? Selain semua warga sekolah, saya akan melibatkan wali murid, Pak. Mm-mm. Wali murid dari siswa tersebut dan terutama yang saya tekankan kepada siswa-siswa yang itu jadi yang tidak mau mendengarkan itu tadi, yang suka Iya, bicara sendiri di kelas. iya, Bu, memang betul. Sekarang itu wali murid itu juga berperan, Bu, dalam apa itu tumbuh kembang peserta didik. Jadi tidak hanya pasrah di sekolahan saja. Tuh, jadi kita harus koordinasi, harus kolaborasi juga dengan wali murid, nggih. Nah, Iya, Bu, Pak. adakah cara yang efektif untuk bisa melibatkan wali murid, Bu? Hmm, kalau rencana saya sih, saya saya mau nelpon wali murid, Pak. Saya mau nelpon orang tuanya eh, by phone, telepon WA itu di waktu-waktu yang waktu istirahat, waktu-waktu senggang sehingga orang tua bisa mengungkapkan dengan secara terbuka apa yang eh, anaknya lakukan di rumah dan saya juga akan mengabarkan perkembangan anak-anak mereka waktu pembelajaran di sekolah sehingga saya bisa memancing cerita-cerita orang tuanya bagaimana sih uh, cara belajarnya anak mereka di rumah itu apakah itu penyebabnya mereka tidak mau memperhatikan di sekolah atau apa karena memang waktu pembelajaran di sekolah itu lebih pendek daripada waktu bersamaan mereka di rumah bersama orang tuanya. Jadi saya mau menelpon one by one dari murid saya ya misalnya di dalam satu hari itu ada 2 atau 3 siswa dari walinya yang saya telepon kegiatan dan itu terus saya lakukan secara bertahap dalam minggu-minggu ini, Pak. Rencana saya seperti itu. Sudah sangat bagus itu, Bu, rencana panjenengan. Jadi saya yakin itu juga efektif sekali, Bu, untuk membantu permasalahan panjenengan. Baik, Bu, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini karena panjenengan sudah
menemukan solusi yang efektif. Silahkan Anda implementasikan Bu strategi tersebut dan beritahu saya nggih jika berhasil. Siapa saya akan segera mengimplementasikannya rencana saya tersebut dan terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas bantuan dan dorongannya untuk menyemangati saya dalam masalah saya ini. Saya ngerasa plong sudah ada solusi dari permasalahan saya tersebut. Siap Bu Reni, sama-sama. Saya juga berterima kasih sudah bisa diajak sharing karena panjenengan sangat luar biasa. Terima kasih Bu Reni. Siap, Pak Bagus, sama-sama. Selamat sore, Pak Bagus. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore Bu Reni, Alhamdulillah kabarnya saya hari ini baik-baik saja Bu Reni. Saya sangat senang berjumpa dengan panjenengan Bu Reni. Bu Reni, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas, mau sharing. Boleh-boleh saja, Pak. Monggo, apa yang bisa saya bantu? Nggih, Bu Reni. Begini, Bu Reni. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu ketika saya mengajar itu kurang antusias, Bu, dalam menerima pembelajaran saya. Sehingga murid saya itu rame sendiri dan main sendiri, Bu, saat saya mengajar. Kemudian ketika saya berikan tugas mengerjakan itu murid saya itu ada yang tidak mau mengumpulkan Bu. Jadi saya ingin sharing permasalahan saya tentang panjenengan. Oh, gitu ya, Pak. Oh, ya. Terus menurut Pak Bagus, apa yang Bapak harapkan dari obrolan ini nanti? Ini Bu, saya berharap ketika obrolan ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya, Bu, tentang bagaimana siswa itu bisa menjadi antusias, Bu, saat saya memberikan materi. Jadi tidak rame sendiri, Bu. Jadi saya itu merasa menjadi guru itu berhasil, Bu, supaya menjadi guru itu bisa menjadi guru yang berhasil memberikan materi yang sesuai dengan siswa saya, tidak rame sendiri gitu loh, Bu. Iya, menurut Pak Bagus, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajarannya, Bapak? Gini loh, Bu. Kalau saya ingat kembali, nggih, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias itu yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu, memang. Kemudian terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, Bu. Jadi saya memang sukanya ceramah, Bu. Jadi siswa itu mendengarkan cerita dari saya, kemudian bercerita di depan murid-murid itu loh, Bu. Saya kan suka bercerita orangnya. Jadi Iya, ketika siswa itu di kelas saya itu saya suka menerangkan dengan cerita. Kemudian yang kedua yang saya ingat, saya tidak memberikan kesempatan murid untuk berpendapat, Bu. Jadi murid itu tidak aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. menurut Pak Bagus, semacam itu sesuai nggak dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Menurut saya itu nggak sesuai, Bu, sebenarnya. Jadi saya harus menemukan solusi agar siswa itu antusias, agar bisa menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Iya, benar sekali Pak Bagus. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pelajaran Bapak? Menurut saya, nggih, supaya siswa itu antusias, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu. Karena di SD itu kan anaknya kan cenderung suka hal-hal yang asik, kemudian tidak monoton karena anak SD itu biasanya kan seperti karakteristiknya kan tidak
tidak mau anteng seperti itu loh Bu. Jadi tidak mau yang monoton hal itu saja. Kemudian tidak membosankan soalnya siswa SD itu karakteristiknya gampang bosan Bu. Iya, sebenarnya Pak Bagus sudah mengetahui ya karakteristik anak-anak atau terutama khususnya peserta didik yang ada di kelasnya Pak Bagus, nggih, satu persatu. Mm-mm. Sudah Bu Jan, sebenarnya menurut saya itu karakteristik anak itu sudah paham saya Bu. Jadi bagaimana anak itu bisa tertarik dengan pembelajaran saya. Cuma memang saya itu perlu pembenahan dalam proses pembelajaran Bu. Mungkin bisa dibantu Bu nanti ya Bu, kita sharing bersama bisa menemukan solusinya Bu. Iya. Menurut uh, Terus eh, saya sependapat dengan Pak Bagus. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa tidak bosan atau apa Pak Bagus apa sudah punya apa namanya satu rencana atau trik-trik atau metode-metode yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih asik terutama di kelasnya Pak Bagus. Bu, saya itu sudah berpikir, sudah sudah memiliki rencana gini Bu. Ketika pembelajaran itu menurut saya kan harus terpusat pada murid ya Bu. Jadi saya tidak bisa ceramah terus ya Bu. Kemudian murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran Bu. Jadi tidak monoton gitu loh Bu. Kemudian ada di CCP ice breaking. Jadi siswa itu tidak bosan. Jadi kan suasana di kelas itu menjadi lebih hidup gitu loh kalau ada ice breaking Bu. Kemudian ada game-game supaya pembelajaran itu lebih menarik Bu. Mungkin itu Bu yang uh, di benak saya tentang bagaimana di kelas itu supaya bisa aktif dan tidak monoton Bu. Betul sekali Pak Bagus, saya juga setuju dengan pendapat yang jenengan, murid-murid harus diberikan variasi pembelajaran agar mereka tidak bosan dan tidak merasa asik dalam pembelajaran. Mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga murid tersebut tidak antusias Pak? Nah, itu loh Bu. Jadi saat di kelas itu ketika ada tugas itu ada yang tidak mau mengerjakan. Nah, itu saya identifikasi kenapa ya kok siswa saya tidak mau mengerjakan. Ternyata itu karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Bu. Jadi siswa itu kayak mau mengerjakan itu males gitu loh, Bu. Dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Tuh. Sebenarnya Pak Bagus sudah tahu ya, sudah bisa mengidentifikasi apa penyebab hal tersebut, ya. Nggih, Terus Bu. apa nih rencana kedepannya Pak Bagus untuk bisa memperbaiki kelas panjenengan biar lebih asik atau memakai sumber belajar yang seperti apa yang bisa meningkatkan keaktifan siswa di kelasnya Pak Bagus terutama. Supaya supaya pembelajaran di kelas saya ketika mengerjakan tugas itu banyak yang mengerjakan tugas, saya memiliki solusi, Bu. Jadi gini, sumber belajar kan biasanya yang saya gunakan kan buku teks yang ada di kelas. Iya. Saya mempunyai ide, Bu. Kalau sumber belajar itu kan banyak, Bu. Bukan hanya buku teks, bisa berupa video YouTube kan bisa ya, Bu. Kemudian artikel di blog kan juga bisa. Atau tulisan ilmiah di internet kan juga bisa Bu sebenarnya. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu. Anak-anak itu sudah paham tentang aplikasi TikTok atau Reel yang ada di IG. Jadi kemarin saya lihat ada video yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan di TikTok, kemudian di Reel
IG itu juga ada. Jadi bisa saya ATM ya Bu, amati, tiru, dan modifikasi ya Bu. Contohnya gini Bu, kemarin saya melihat menggunakan lagu. Lagu itu kok waktu materi fotosintesis Bu, boleh saya nyanyikan Bu? Boleh. Ah, Monggo. contohnya gini Bu, ayo kita belajar tentang fotosintesis tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis, cahaya matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya, hasilnya oksigen, gula dan karbohidrat. Seperti itu juga mengasihkan ya Bu? Ya, itu bagus sekali Pak Bagus. Iya. Saya juga, saya aja juga merasa senang Oh dinyanyikan. iya Bu. Saya yakin sekali bila Pak Bagus Nah, menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, nanti lama-kelamaan siswa siswa di sekolah Pak Bagus, terutama di kelasnya Pak Bagus, akan bisa antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi tadi Pak Bagus, yang Pak Bagus hadapi di kelasnya Pak Bagus? iya, Bu Reni. Yang pertama itu saya memiliki rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti video YouTube dan TikTok, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Bu, karena supaya siswa itu bisa mengerjakan. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi saya sesuaikan dengan minat murid saya. Kemudian istilahnya saat ini yang lagi tren itu pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu. Kemudian sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya Bu. Jadi sadar akan tugas itu harus dikerjakan. Misal menggunakan bentuk drama, bentuk lagu seperti tadi, kemudian puisi, pantun, lapor digital. Jadi tergantung siswa itu mengumpulkan tugasnya sesuai minatnya, Bu. Bagus sekali Pak Bagus, mudah-mudahan berhasil ya. Nggih, Bu. Terus apa komitmen Pak Bagus dalam eh, terhadap rencana yang sudah Bapak susun tadi, yang sudah Bapak utarakan ke saya tadi? Apa komitmennya? Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Karena memang pembelajaran mengasihkan itu tergantung gurunya, nggih, Bu. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Jadi materi itu ketika disampaikan dengan maksimal kita bisa memahami materi dan mengeksplor menggunakan sumber belajar. Saya yakin Bu, siswa itu pasti paham. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplor materi Bu, tanpa ada unsur paksaan. Jadi itu siswa itu paham bahwa belajar itu penting yang harus mereka dapat, Bung. Jadi mereka paham akan belajar itu sangat penting untuk masa depannya. Bukan paksaan, Bu ya. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Maunya murid itu sumber belajarnya itu bagaimana supaya siswa itu lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran yang saya berikan, Bu. Ya, bagus sekali Pak Bagus. Menurut Pak Bagus ya, rencana Pak Bagus ini membutuhkan bantuan orang lain atau dukungan orang lain, atau cukup Pak Bagus saja yang Uh, mengimplementasikannya? Oke, siap. Sebenarnya dukungan itu harus saya dapat, Bu, dari dukungan dari sekolahan seperti rekan sejawat, bagaimana membantu saya dalam mengatasi permasalahan, kemudian kepala sekolah yang selalu mendukung saya, kemudian
bahan-bahan ajar di lingkungan sekolahan saya. Kemudian orang tua juga saya harus kasih tahu supaya wali kelas apa itu orang tua Murid. itu sadar bahwa pendidikan itu untuk murid untuk apa itu untuk siswa untuk anaknya itu penting Bu. Jadi harus ada dukungan-dukungan dari elemen-elemen tadi Bu. Betul sekali Pak Bagus, karena kita sebagai manusia yang butuh bantuan orang lain, jadi kita harus Iya, tetap berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan terutama wali, murid, siswa kita, Pak Bagus. oke, Karena siap Bu. dukungan itu kita akan menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan di nantinya ya. Jadi kita harus benar-benar fokus dan berhati-hati dalam memberikan pembelajaran dan juga tetap menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid. Oke Bu, siap Bu. Betul kita Eh, makhluk sosial Bu. Mudah-mudahan apa yang Pak Bagus rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan apa Amin. namanya juga mendapat hasil yang maksimal, Amin. dan kita sebagai guru juga bisa terus eksis dan semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Siap Bu. Terima kasih Bu Reni atas waktunya untuk sharing, meluangkan waktu mengatasi masalah saya Bu. Nah, saya menjadi ada ada inspirasi untuk menyelesaikan masalah saya. Mudah Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu rindu oleh murid-murid kita ya Bu. Iya, betul sekali Pak Bagus. Terima kasih sama-sama. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya.